mengetahui hari kiamat itu kan mengetahui hari kiamat itu kan otoritas kepemimpinan. Harus pemimpin yang bisa menentukan. Anak buah nggak bisa, gitu loh. Nah, Yesus sebagai anak, sebentar. Ada Tuhan yang tahu hari kiamat dan ada Tuhan yang tidak tahu hari kiamat. Betul. Lu kadang-kadang pintar loh. Sudah mulai waras loh. Udah mulai pintar loh. Di situ ada berapa Tuhan? Makanya dengar Billy ya, dengerin. Kau sudah bilang betul ada berapa Tuhan? Iya, kamu Tuhan. Kau sudah bilang betul tadi. Sebentar dulu Billy, lu dengar dulu omongan. Tuhan, kau sudah bilang betul tadi. Tolong moderator diseret dulu nih ke kamar mayat ini. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, debat virtual lintas agama dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Tentu saja channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini Oten dengan Oten saling cakar. Pendeta Luga Tambunan yang mengaku sebagai nabi bagi umat Kristen dan Billy Lin yang mengaku sebagai rasul bagi umat Kristen saling adu argumen. Mari kita simak dialog selengkapnya. Selamat menyaksikan. Saya kasih tahu dulu si Billy kenapa dia rasul palsu. Jangan melebar. Kita fokus di ini, jangan melebar. Minta di tengah. Oke. Intinya kau rasul palsu ya, silakan. Kamu etimologi terminologi rasul nggak tahu? Ya tulisan dulu ini Kak host supaya kita lihat ya. Jadi di sini kita lihat ya teman-teman, jangan jadi penipu. Kalau jadi orang jujur dulu, baru jadi orang Kristen, jangan penipu. Di sini dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada dua di sini, ada firman dan Allah. Nah, sekarang firman itu siapa? Perkataan Yesus yang menjadi Tuhan Yesus. Allah itu siapa? Bapa. Kalau begitu mana lebih dulu, Yesus atau firman atau Bapa? Itu sama-sama kekal, coy. Dalam teori sama kekal bisa, tetapi di sini kamu harus hadapi tulisan ini. Oke? Artinya bukan seperti itu, Billy. Artinya pada mulanya dari dulu kekalnya mereka tuh udah bareng-bareng. Itu artinya bukan berarti Yesus Bapa duluan ada. Oke, sekarang saya tanya. Oke, kalau memang duluan Bapa, kalau duluan Bapa, siapa yang menciptakan firman? Siapa yang menciptakan firman? Berarti kamu salah, kamu menjelaskan. Kamu yang bodoh dan tolol. Oh, jadi oke, berarti Bapak duluan. Enggak, kamu yang menjelaskan. Enggak, sekarang apa? Iya kan, sekarang saya udah jawab. Saya nggak tahu. Kamu bilang salah. Berarti yang duluan siapa? Yang duluan siapa? Sanggup. Saya tanya yang duluan siapa? Saya jelasin. Loh, menurut ayat ini mana yang duluan? Menurut ayat ini mana duluan? Saya bilang dua-duanya. Ya kamu siapa yang duluan? Loh, menurut ayat ini mana yang duluan? Billy, Luga udah menjawab, Billy. Kamu udah boleh gitu. Luga udah menjawab. Diam. Saya jelasin ya. Saya jelasin supaya kalian tahu. Karena kalian mengatakan firman itu adalah perkataan, firman itu adalah pikiran. Itu akan error kalau kalian menyatakan demikian. Saya jelasin ya. Di muka bumi ini yang Paneo dengar, karena semua prinsip kalian mau Trinitas Unitarian itu menomorduakan Tuhan Yesus, menyisikan Tuhan Yesus ya, konsep manapun. Dengar baik-baik. Di dunia ini cuma ada satu roh, dan roh itu adalah Yotevave, dan roh itu adalah roh yang kudus, dan roh itulah yang berkata-kata. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, roh itulah yang berkata yang bernama Yotevave, yang dipanggil Bapa. Roh itu apa? Ya, roh Allah, diri Allah itu sendiri adalah roh, dan roh itu adalah kudus. Roh kudus dengan Bapa bedanya apa? Roh kudus dengan Bapa bedanya apa? Loh, roh kudus Bapa itu ya, jadi roh kudus itu, roh itu namanya Yotevave, dan roh itu tentunya kudus. Bedanya apa? Diam dulu. Bedanya apa? Roh kudus sama Bapa bedanya apa? Diam dulu ya. Roh itu dikenal dengan nama yang memperkenalkan diri dengan nama Yotevave. Sebagai sang pencipta, Yotevave dipanggil Bapa. Bodoh. Ditanya bedanya apa? Roh kudus dengan Bapa bedanya apa? Apanya beda? Itu bedanya apa? Sama.
dengar baik-baik ya. Hanya ada satu roh saja di alam semesta ini, roh pencipta, betul atau salah? Roh Kudus. Saya tanya, hanya ada satu roh saja di dalam alam semesta ini sebagai pencipta. Ya. Ngomong yang jelas, Roh Kudus, jangan kelari dulu kuyut ya apa, kita ngomong perjanjian baru dulu. Tanya dulu, nggak bisa. Ngapain kalau ada perjanjian lama terus? Kita ngomong konteksnya tuh. Nggak bisa kamu. Nabi, Kamu sudah. Rasul, bentar. Ya, teman-teman tolong tap karena ini diskusi antara Nabi dan Rasul ya, takutnya rungkat ya. Kita ngomong konteks perjanjian baru dulu. Yesus kan sudah datang. Kenapa mau buang ngomongan Yesus? Oh, berarti Musa salah mengenal Tuhan. Para nabi salah mengenal Tuhan. Yesus itu sudah paling sempurna menjelaskan tentang Tuhan. Nabi salah mengenal Tuhan. Bapa dengan Roh Kudus bedanya apa? Saya tanya dulu, jawab. Dari tadi kali ini memang bodoh dan tolong dari tadi menjawab. Ditanya bedanya Roh Kudus sama Bapa, bedanya apa? Kuciang. Oke, jadi begini. Apa? Kamu namanya Luga, tapi otak kamu ya kak. Tapi kamu ku panggil si bodoh. Apa bedanya si bodoh dengan Luga? Begitu pertanyaan. Kalau masuk berakal, udahlah sesat anak satu piramida. Diam dulu. Dibuang aja nih anak. Diam dulu, saya jelasin. Di alam semesta ini cuma ada satu roh pencipta. Dan roh itu adalah kudus dan suci. Roh itu adalah kudus dan suci. Roh itu siapa dia? Diam dulu. Oke, diam dulu. Dan roh itu yang memperkenalkan diri nama Yotevave. Dan roh itulah yang sebagai sang pencipta, roh itu yang dipanggil Bapa. Dan roh itulah inkarnasi sebagai inkarnasi yang dipanggil anak. Hanya ada satu roh. Kalian bantah dulu. Ada berapa roh pencipta di alam semesta? Baru kita bicara. Satu roh. Roh itu kudus atau tidak? Iya. Kudus. Roh itu memperkenalkan nama sebagai apa? Yotevave, betul? Mana ucapan Yesusnya? Tolong kasih konfirmasi ucapan. Saya tanya dulu, roh itu memperkenalkan nama diri sebagai Yotevave, Putyang. Beda, Yesus itu nggak pernah ngomong Yotevave. Mana ayatnya di Injil? Dijawab aja Luga, karena aku nyimak lo ini Luga. Maksudnya tinggal jawab aja, udah nggak apa-apa Luga. Roh itu memperkenalkan. Sekarang kamu diam ya. Saya belum kejar. Roh itu memperkenalkan diri bagi para nabi nama Yotevave, betul atau tidak? Enggak ada ayatnya di perjanjian baru. Perjanjian lama. Ya ngapain kau lari ke perjanjian lama? Kita juga di perjanjian baru kok. Berarti iman kamu. Oh, berarti kamu ngomong ucapan Yesus. Diam dulu. Berarti iman kamu berbeda dengan para nabi. Iya, tunjukkan juga ayatnya di perjanjian baru biar jelas, anak kucing. Tunjukkan ayatnya di perjanjian baru. Nanti kita akan ke perjanjian baru. Nggak berani dia. Sudah jelas iman kamu berbeda dengan para nabi. Makanya aku bilang, iman yang berbeda dengan para nabi kesesatan. Sekarang saya bicara. Berbeda kamu dengan para nabi. Udah. Kamu diam dulu. Kamu dengan para nabi berbeda atau tidak? Jawab. Udah, saya sudah dengar omongan kamu. Sekarang gantian bicara. Iman kamu pengenalan Tuhan terhadap Tuhan. Tolong moderator berbeda atau tidak? Berarti kamu itu nabi palsu, nabi bodoh. Suruh diam dulu. Nah kali ini nabi palsu. Moderator. Dasar. Keimanan kamu berbeda dengan para nabi yang asli, kamu bodoh. Iya, diamlah dulu kau. Aduh. Iya, sama ini ya. Memang juga 1 menit ya. Gini ya, jangan dong 1 menit, dia aja udah 5 menit kok. Gimana sih? Tadi coba lihat 5 menit ya. Ya. Gini ya. Ya yang lain kan. Jadi pagi ini. Sabar ya. Ya, pagi ini saya mendapatkan suatu formula. Jadi cara mereka menyesatkan orang, mereka selalu mandi perjanjian lama. Kenapa mereka mandi perjanjian lama? Karena di perjanjian lama itu kamu nggak boleh nyebut mereka. Kamu kan diskusi sama Billy ya. Kamu bilang Billy dong. Masa bilang mereka? Oh, kenapa kayak inang-inang gunting tahu? Saya ngomong di sini kepada semua orang. Kucing, kamu diam dulu. Kau diajari untuk diskusi dewasa sama kamu diam. Tunggu diam, jangan ada ngomong. Sabar. Kenapa jadi ngomong diskusi dewasa tahu, tapi diam. Bodoh. Bang Billy sabar dulu. Kayak perempuan buntingnya anak dua nih. Oke ya. Jadi di sini saya melihat ya bahwa memang si Billy ini dia cara menyesatkan orang semua digiring ke perjanjian lama. Karena memang di perjanjian lama itu kita masih meraba. Karena Yesus kan belum datang.
Nah, ketika Yesus datang, dia menyempurnakan. Dia membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dia tidak pernah mengutip perjanjian baru. Dia selalu yutefave, wow, nggak ada satupun jelas yang ngomongin dia. Kalau Yesus jelas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ayatnya ada. Gitu loh. Aku akan mengutus seorang penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Bapa mengutus roh penghibur atas namaku. Jelas. Aku, Bapa, roh penghibur. Dan itu tidak ada yang salah di situ. Buktinya di dalam nama Yesus setan-setan diusir dan terjadi mujizat. Tidak ada yang salah di situ. Tetapi bukan berarti juga saya membenarkan Tritunggalnya si Sopiatul atau si yang lain-lain. Saya berpegang pada Alkitab, ya. Makanya kita perlu ada mukjizat, perlu ada urapan Tuhan. Kita nggak perlu lari ke perjanjian lama karena sudah ada Yesus. Yesus adalah apa arti nama Yesus? Jelaskan nama Yesus. Kami bodoh. Nama Yesus lagi saya tanya-tanya anak setan. Sabar Billy. Nama bapak kau aja kau tanya. Ya, gitu. udah. Lanjut Bang Luga. Sebentar, dikit lagi. Jadi begini, kita itu nggak usah capek-capek membuka perjanjian lama. Perjanjian lama itu hanya ibarat kata itu nubuatan saja. Tapi kalau kesempurnaan menjelaskan tentang ketuhanan, tidak ada yang lebih sempurna dari ucapan Yesus. Jadi cukup kita ambil dari keempat Injil. Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Itu sudah jelas dan itu nggak perlu kita tafsirkan lagi, gitu loh. Dua Dan jempol buat Luga, 2 jempol. Oke, diam dulu. Tuhan Yesus Sebentar dulu. Tahu. Diam aja lah dulu kucing. Susah kali kau diajarin. Gak usah tanya tiktokan kita. Tuhan Yesus tahu. Sebentar dulu. Iya tadi. Sabar Bang Billy, yang lain pengen ngomong, kasihan. Ini mulutnya kayak perempuan bunting, orang gila deh. Perempuan bunting ini. Bang Billy sabar. Itu nanti biar pecah nak kau itu. Jadi gini ya. Jadi yang kedua, ya sudah ada. Bahkan ada baru-baru ini seorang ibu-ibu Nani dari Mahane Naim. Dia tuh dibawa Tuhan ke tahta Bapa. Tahta Bapa loh, bukan tahtanya Yesus. Kita dialog bukan kesaksian di sini. Iya, kesaksian ini kena setan ya nggak mau dengar kesaksian ya. Mendengarkan kesaksian aja kok ketakutan. Jadi orang ini sudah dibawa ke tahta Bapa dan memang Bapa dengan anak itu di surga itu tahtanya beda. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Bapa dengan anak itu dua Tuhan, bukan, tetapi Bapa itu adalah pemikirannya, Yesus itu adalah perkataannya, Roh Kudus itulah nyawanya. Ini ketiganya adalah satu, sama di dalam tubuh kita. Perkataan Luga dengan nyawanya Luga beda nggak? Beda. Perkataannya Luga dengan pikirannya Luga nggak? Beda. Itu aja udah jelas. Kalau kamu menyangkal kemanusiaan, pikiran, perkataan, dan nyawa, berarti kamu udah menyangkal ketuhanan karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, si Billy ini untuk menyesatkan orang, dia selalu menggiring kita ke perjanjian lama. Dia tidak akan pernah mau menyebut ucapan Yesus sampai mampus karena memang menakutkan. 3 jempol. Suruh dia mati aja. Jadi yang menyingkirkan Yesus tuh Billy ya, jadi yang dia Enggak. Jangan framing teman-teman. Kalau Billy nggak ngomong gitu, jangan framing. Keren Bang Luga. Kita lempar ke yang lain ya. Untuk sekarang aku iya. Saya mau tiktokan dulu sama dia. Sabar. TikTok kau lah. Sabar. Kalian tiktokan lama nih, kasihan. Kau datang ke Jakarta berkumpul-kumpulin kau. Ke Jakarta kau datang, berkubanting-banting kau. Kau kumpulkan api sama kau ajar semua. Bang Billy sabar. Silakan Bang Heri 1 menit. Ini cepat aja host, karena yang saya cuma mau counter adalah Bang Billy, sekaligus kritik ya Bang Billy. Karena tadi Bang Billy mengatakan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus itu berdasarkan
Yosi silakan Yosi, 1 menit ya. Yosi nggak ada. Pak Neo silakan Pak Neo, 1 menit Pak Neo. Oke. Oh ada, Yosi silakan. Ya ada. Ya jadi Pak, memang. Sebentar Pak Neo, Pak Yosi dulu. Oke. Sabar ya. Oke, jadi gini, aku kasih pemahaman yang saya pahami ya. Sebenarnya Tuhan itu, ya kita tahu dia sudah datang ke dunia ini, dia membentuk manusia, ya menjadi serupa dengan dia. Bagaimana dia pada zaman dulu dia sudah menampakkan diri dan bergaul bersama-sama dengan manusia, ya. Dan dia selalu menampakkan diri kepada manusia dengan ada rupanya kan gitu. Yang kita tahu waktu Musa naik ke Gunung Sinai, kan Musa takut bahwa nanti bangsa Israel menanyakan siapa nama Tuhan. Ya, ini aku kasih pemandangan dulu ya. Baru disitulah diperkenalkan nama Tuhan itu. Ya, aku adalah aku, atau Yehova itu sendiri, kan gitu. Maka bangsa Israel berdoa, sudah ada nama yang mereka panggil. Tetapi untuk nama itu atau Yahweh itu yang dipanggil, karena begitu sakral bagi orang Israel, mereka hanya memanggil Elohim. Jadi kita sudah tahu ya, pertama itu nama diperkenalkan ya sama ditanya sama Musa, itulah 1 menit lebih Bang Yosi. ya waktunya berapa? Lanjut. Oke. Itu pertama, Tuhan yang namanya dikenal ya. Yang kedua ya, di perjanjian baru atau di Injil, nama Tuhan itu juga diperkenalkan seperti yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 11 ya, kalau saya tadi Lukas 11 apa ayat Lukas 11 ayat 2 ya. Telah lahir bagimu Yesus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu nama yang kedua yang manusia bisa kenal, nama yang berkuasa itu yaitu Yesua Masih itu sendiri, atau yang kita tahu Yahweh itu sendiri ya. Dan yang ketiga, nama Tuhan itu nanti di Wahyu 21 Oke Yosi, akan makasih, ada Yosi. nama, bentar, akan ada nama yang Makasih, baru. Yosi. 2 menit, Ya. hampir 2 menit loh Yosi. Kalau bisa itu kita ngomong itu langsung dagingnya gitu loh. Atau mau ya menanggapin pembicaraan Aku tugas kok sebentar tadi, doang. siapa yang mau ditanamin Ya gitu. udahlah, lanjutlah. Kita tuh ngomong cuap-cuap yang lain gini. hampir 2 menit loh. Yang lain panjang-panjang. Aku ini sebentar Begini doang. Luga, begini Sebenarnya. Yosi. Begini Yosi. Yosi. Di komal aku tuh Yosi, Bang Luga sebentar. Di komal aku kalau udah ada 2 arah diskusi, dia, Luga sama Billy. Tapi kalian, nggak mungkin aku biarin bengong-bengong. Kalian boleh mengomentarin pernyataan Luga yang salah, silahkan. Biar yang di bawah teredukasi nih. Luga cuap-cuap salahnya di sini. Bang Heri tadi mengomentari Billy. Karena apa yang dikatakan Yosi, itu udah lumrah setiap hari kita dengar. Sekarang yang menggelegar suaranya 2 nabi dan rasul ini. Dan kalau Yosi punya pemahaman yang dagingnya gitu. Kalau yang dikatakan Yosi tadi, maaf ngomong, itu udah sangat biasa menurut saya ya. Mirasol, silakan. Oke, kalau begitu fokuskan aja saya dengan Nabi. Sabar. Kan saya udah bilang Billy, yang di atas Halo, itu Mama semuanya Nabi, woy. ngomong. Yang di atas semuanya ngomong. Kasih waktu 1 menit Yosi, udah 2 menit. Sabar. Mirasol mau ngomong enggak? Pak Neo, silakan 1 menit. Ya baik. Terima kasih ya Indomie ya. Jadi saya dalam hal konteks pada pagi hari ini adu mekanik antara Nabi Luga dan Rasul Billy, ya saya menjatuhkan pilihan. Saya setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Luga. Ya, ketika mereka adu mekanik, kenapa kok saya memilih Nabi Luga? Karena memang benar. Ya, Billy telah melakukan tindakan penyesatan ya dengan cara selalu dibalikkan ke perjanjian lama. Ya, padahal Tuhan Yesus telah datang memberikan pengertian yang benar. Ya, sedangkan nabi itu di perjanjian lama hanya menubuatkan. Ya, jadi menubuatkan saja tentang kedatangan Mesias ini. Ya, sedangkan Tuhan Yesus itu memberikan pengertian yang sangat detail. Ya, makanya dari hal ini saya mengambil keputusan untuk memihak kepada Nabi Luga. Ya, kira-kira begitu Indomie.
Lanjut silakan. Saya tambahin sedikit ya. Makasih ya. Saya Silakan tambahin. juga sama Bang Billy. Jadi Ya. betul, para nabi itu Ya. hanya bernubuat, bukan mengajar. Tapi kalau Yesus mengajar, jadi dia detail. Jadi nggak ada lagi yang perlu disanggah setitik pun. Terlalu jelas dan sangat jelas. Aku dan Bapa adalah satu, dan Bapa lebih besar. Bapa yang tahu hari kiamat, aku tidak. Kalau Yesus ngomong tidak, ya tidak. Jangan ditambah-tambahin, itu bahaya, mati nanti. Jadi itu sangat jelas gitu loh. Nah, makanya si Billy ini supaya dia selalu membawa kita dari terang menuju pada kegelapan, Tampilkan ayat. Tuhan Yesus tidak berpameran. tahu. Tampilkan ayat. Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat. Tampilkan ayat yang besar mulut Yesus kau kosong. berkata di dalam Markus Buka dikatakan, ayat. Buka ayat. Bahwa Tuhan Yesus tidak tahu hari ngapain kita kiamat. anak kecil aja lo buka ayat, kan ayatnya ada, emang lo nggak pernah baca Buka Alkitab apa? ayat. Tuhan Yesus tidak mengatakan dia tidak tahu. Bang Mana? Billy, dia bawa ayatnya di Markus, itu udah cukup. Kita buka, Iya. kita cek. Jangan ada bilang Billy, kamu Udah. cek aja. Kamu cek Intinya aja, dia begini. udah bawa, dia udah Ya, sebutkan. kau bacakan saja, kau bacakan. Iya. Yesus Lanjut tidak juga. tahu saatnya kapan anak manusia datang, malaikat pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Berarti di sini Bapa itu punya kelebihan di dalam menentukan. Makanya saya bilang Bapa itu pemikiran. Dia kerjanya cuma menentukan, memutuskan, mengarahkan, dan mengajarkan, titik. Nah, Yesus tugasnya bukan menentukan, memberi cahaya, menerangi, menghidupi. Roh Kudus tugasnya apa? Memberi kuasa, menjadikan, memukul, menghancurkan. Beda tugasnya, Ucok. Dari tugasnya, karakternya aja ketiganya ini beda, makanya disebut Tritunggal. Karakternya aja udah beda, nggak bisa lo sama-samain. Pikiran, karakternya apa? Kenapa pikiran itu letaknya di otak? Kenapa bukan di pantat? Karena pikiran itu yang utama. Nomor 2 perkataan, nomor 3 kekuatan. Bapa pemikiran, Roh Kudus perkataan, Roh Kudus itu kuasa. Ketiganya beda, tapi satu. Itu Yesus sudah menjelaskan. Kembali lagi lo ke perjanjian lama, kita udah didatangin Mesias. Yesus sudah di depan mata kita. Kau ajak-ajak pula aku dengerin si Musa. Si Musa itu nggak tahu apa-apa dibanding Yesus, kucing. Kau paham? Kau dengar ucapan Yesus. Ini malah kau belajar sama Nabi lagi. Kau belajar sama Tuhan kau, bukan sama Nabi. Tuhan kau tuh Yesus. Dengerin ucapan dia. Apa yang diucapkan? Ini lari langsung ke Musa lah. Emang Musa pacar kau? 3 jempol. Yesaya lah. Emang Yesaya siapa? Yesaya itu ciptaan. Dengarkan apa yang keluar dari firman yang menjadikan kau, bukan ciptaan. Yesaya itu ciptaan. Yesus sudah ada, ngapain lagi kau berpaling dari Yesus? Mendengarkan si Yesaya lah, si Musa lah. Dengarkan ucapan Yesus itu udah sempurna, karena Yesus berkata, aku menggenapi hukum Taurat. Makanya Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, aku duduk di sebelah kanan Bapa. Jangan lo lawan itu, nanti lo mati. Dan para nabi juga sudah banyak yang ke surga. Semua mereka melihat Bapa, tatanya Bapa dengan tata anak itu beda. Zerokli dari Catherine Baxter, Ibu Nani juga dibawa ke surga, dibawa ke tahta Bapa. Kita udah ngeliat tahtanya Bapa, lo belum kan? Paling tahtanya Lucifer yang lo lihat. Susah kali sih lo diajarin. Silakan. Oke. Mereka katakan Billy Lin si penyesat. Oke. Saya buka dulu ini ya. Nggak ada yang bilang, Bang Billy, pertanyaan saya, udah pernah melihat tahta Bapak belum? Ya. Nggak usah, itu banyak menghayal ya itu. Nggak, bilang aja belum gitu. Begitu kalau orang kalau belum pernah merasakan punya pacar sering ngeyel seperti ini, oke? Saya baca dulu. Pacar lo juga kagak ada. Oke. Jangan main lo sama dia. Gila, pacaran pula. Jadi begini ya, ngapain kalian orang Kristen menyembah Tuhan Yesus yang tidak tahu hari kiamat? Dia memang dia nggak tahu. Diam dulu, Rasul kalau bicara pakai data, ya, bukan seperti Palsu kau juga. belakang. Oke? Silakan Rasul palsu. Oke, makanya ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan Yesus sebagai Allah yang tidak mau tahu, sangat bodohlah kalian yang Kristen menyembah yang Tuhan yang tidak mau tahu, ya. Mendingan kalian buang saja Tuhan yang tidak mau tahu itu ke sampah, ya.
Makanya jangan jadi orang Kristen yang tidak berhikmat, orang Kristen yang bodoh dan tolol. Oke? Jadi kalau kalian membaca ayat Alkitab di situ jelas dikata ya, heaven not the son if not the father only. Ada kata if di situ. Jika anak bukan bapa saja. Itu ada kata if di situ. Yang tidak diterjemahkan di dalam teks Lembaga Alkitab Indonesia. Saya buka ini, ada kata if di situ juga. Jadi jangan kau bilang Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat, ya? Artinya apa coba? Artinya apa tuh? Jika anak bukan bapak saja, ya? Tapi Apa sih? If di situ. Ada kata Jika anak bukan bapak maksudnya gimana sih? Aku terus terang aja nggak ngerti Billy ngomong apa, nggak ngerti. Iya, jika anak bukan bapak maksudnya apa nyaku? Diam dulu, diam Apa? dulu. Oke, diam dulu ya. Kamu baca. Jika anak bukan bapak, No, maksudnya the son if not the father only. Jika anak bukan bapak saja, di situ yang Katanya- berakhir. Ada kata if di situ. Katanya Pak Neo Peter, masa nggak paham tentang apa yang dibahas Billy? Ya Ya, silakan. ada kata if di situ, bro. Bukan tidak. Ada kata jika. Oke, paham. Yang kedua, kalian mulai merendahkan para nabi di kitab Perjanjian Lama. Saya buka ayat kalian ya. Yang dilihat kan di situ tetap anak. Nah, anak ya berarti dua oknum dong. Oke. Jika di situ ada kata if di situ. Ada yang merendahkan para nabi nggak kira-kira dari tadi? Oke. nggak Jadi ada. diam dulu. Merendahkan. Ya, Ya, apa? jadi ketika saya mengatakan bahwa jika keimanan kalian tidak sama dengan para nabi, berarti iman kalian yang salah. Kalian bilang bukan nabi tapi rasul. Jadi nabi dengan rasul bertentangan begitu. Oke. Di sini saya membuka 10 hukum Musa. Ya, yang tidak bisa terbantahkan. Hanya Kristen-Kristen yang terkutuk yang menolak 10 hukum. Ya. Siapa yang menolak 10 hukum adalah Kristen yang terkutuk. Perjanjian lama mulu kali. Loh, ini perjanjian lama ini masih dipakai atau tidak? Iya kan Yesusnya udah ada. Iya, Emang jadi tuh. kurang pintar. Kayak Nabi Luka udah nggak pakai ini. bro. Diam dulu, oke? Di sini Ini kurang pintar dikatakan rupanya Yesus. Ini lari perjanjian lama diam mulu. dulu. Bang Bir, untuk menceritakan tentang Diam dulu, diam dulu saya jelasin, oke? para nabi. Diam dulu. Bisa dulu ya. Oke. Nikmat Ini banget. setan mulai ketakutan ini anak-anak iblis. Oke, di sini dikatakan begini. Akulah Yotevave, Elohimmu. Jangan ada padamu Elohim yang lain. Nah, orang Kristen tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam alam semesta ini hanya ada satu roh saja yang dikenal dengan nama Yotevave. Roh itulah yang tidak terlihat menyatakan diri menjadi terlihat, ya. Dari yang tidak terlihat Amin. menjadi yang terlihat, ya. Kemudian roh itulah yang dan roh itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya Haleluya. dikatakan bukan lutan, bukan utusan, melainkan ia sendiri yang menebus kita. Artinya Yotevave itu sendiri. Persoalannya, kalian tidak tahu arti nama Yesus. Yesus adalah Yotevave Sua. Dia adalah Yotevave itu sendiri. Dari Udah Allah lagi yang potong tidak gigi terlihat lagi. menjadi Allah yang terlihat. Dari roh menjadi daging. Makanya ketika roh itu menjadi daging, Tuhan Yesus bilang begini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, artinya aku dengan Bapa satu. Karena roh itu sendirilah yang menjadi daging. Nah, kalau kalian pandangi secara harafiah, kalian tengok ular sanca sama ular kobra berkelahi. Ular sanca menelan pantatnya kobra, kobra menelan ular sanca. Maka terjadilah ular sanca di dalam kobra, kobra di dalam ular sanca. Paham kalian? Billy ngomong apa sih ini Billy? Paham kalian? Ini berbeda. Bill, halo Bill. Gantian dulu deh. Jangan lagi yang mau kawin Bukan sama hanya kamu. sampai. Ayo, Bang Bir Nggak narasi. nyampe kalian, otak rendah. Tolong jangan mau ada cewek mau yang menyerah. Billy ngomong apa? Sesat semua. Gimana lo mau bisa kasih makan anak? Lo aja sesat. Gimana lo mau bisa nikah lo?
Ini ilmu mendalam, orang pintar aja Ini- yang nyampe. Kalau dia nggak nyampe ya Jangan kita pikir apa vakum nggak aja nyampe lah, Bro kalian Bil. Tahu. Makanya aku bilang kualitas ini berbeda. Ya, jadi kalian Kualitas ini pala lo. saya kasih ayat kalian bantah. Artinya hanya ada satu roh saja. Kalau ada yang lain berarti kalian paganisme, melanggar hukum yang kedua. Jangan ada padamu Allah yang lain. Ya, paham kalian? Oke, gimana Pak Neo yang dua pribadi itu? Ya, Dua oke, Tuhan. paham. Bang Yosi, jangan bergesekan terus ya. Papa Jahat, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ngadem dulu, Bang Yosi sama Papa Bang Jahat Jahat. ngapain kesini? Ngadem dulu. Terlihat jelas bahwa Billy Lentuju ini adalah Kristen yang bertauhid. Sementara Luga itu adalah ahlul bid'ah. Aduh, gas Papa Jahat, gas. Oke, makasih Papa Jahat. Nggak Besarin Rasul penilaian. Billy dulu, Indomie. Besarin Rasul Billy dulu. Kita menilai dari Nggak bisa dulu. sudut pandang apapun boleh. Silakan Pak Heri 1 menit. Kabar dulu ya teman-teman ya. Lagi-lagi saya teman-teman, artinya yang menonton ini ada sekitar 69 orang. Tujuan saya di sini adalah mengcounter narasi-narasi miring yang tidak berdasarkan Alkitab, yang mana bisa berdampak negatif bagi mereka yang awam. Maka dari itu lagi-lagi saya akan mengcounter narasinya Bang Bill yang tidak Alkitabiah, bahwa untuk mengetahui tentang cerita Tuhan Yesus harus berdasarkan cerita dari para nabi. Nggak nyambung kan teman-teman? Seharusnya untuk mengetahui tentang cerita Tuhan Yesus harus berdasarkan cerita dari kesaksian para rasul. Nah, itu baru benar. Itu baru tepat karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menceritakan tentang Allah yang benar. Makanya Tuhan Yesus berkata kan, seperti tadi Pak Luga mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Bahwa Yesus menceritakan dirinya sebagai sang yang diutus, bukan sang pengutus. Bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan perkataan dari Bapa lah yang ia sampaikan, dan itu clear. Kalian kalau ketemu para nabi, kalau ketemu Musa, kau bilang Musa kau tidak mengenal Tuhan. Pak Rasul lah yang mengenal Tuhan. Bang Ya? Billy. Kalian memang parah kalian ini. Hanya baju kalian yang bagus, yang pakai kemeja, pakai dasi, tapi otak gak ada isi. Lihat gayaku, tampangku, tidak berdasi, tapi saya berkata sesuai dengan ayat per ayat. Itulah anak Tuhan. Bukan seperti kalian Tapi kau sesat. berdasi di bawah gaji. Sabar. Saya tidak paham. Lihat gayaku, Billy, kok tampangku. jadi ngomongin personal? Udah, sabar. Kalian memang. Oke, belum selesai. Udah Billy, jangan pucat Billy. Santai aja. Belum selesai. Nah, Belum. dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itulah menjadi acuannya kita, ya. Lalu yang menguatkan kesaksian dari Tuhan Yesus tentang Allah yang benar ini adalah kesaksian dari para rasul, dan itu yang kita pegang saat ini. Maka kita tiba pada kesimpulan akhir untuk mengenal Allah yang mengenal itu adalah Allah yang Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah narasi yang tepat dalam memahami Oke. keimanan dalam kekristenan. Dapat poinnya. Saya tambahin. Saya mau tanya. Ya, saya tambahin ya. Aduh, Saya Bang tambahin dikit. Luga. Bang Luga, sabar. Bang Luga tadi hampir setengah jam lo berdua sama Billy, sabar. Pak Heri, saya mau tanya ya, tapi jawab singkat aja. Pak Heri itu ngotot Tuhan cuma satu. Kalau cuma satu, kenapa nggak jadi one saja kayak Billy? Kalau 3, jujurlah kayak saya, punya Tuhan 3, sama kayak Pak Neo, Mantap, sama kayak Pak betul. Lewi, sama 2 jempol buat Indomie. berisik. Sama kayak Pak Lewi, sama kayak Bang Gabriel. Mantap. Aduh, Billy kok Kenapa turunin Indomie? Pak? Kenapa? Jadi pertanyaan saya, kalau 1 kenapa nggak ikut Billy? Kalau 3 kenapa nggak ikut saya? Tuhannya 3. Kan Kenapa? enak ya, Tuhannya ada 3. Enggak 50 aja Indomie. 3 kurang. Sabar Pak.
Itu silakan Pak Heri. Ya, Kalau tetap saya mengimani Tuhan itu Esa karena memang tertulis pada Alkitab, terkhusus di Perjanjian Lama Allah itu Esa, dan kesaksian dari Tuhan Yesus tentang Allah yang benar itu Jawab pertanyaan Indomie. Entar dulu Bang Billy, dilanjutkan oleh para rasul dan murid-muridnya, dan kita sebut dengan Bapak Gereja yang mengimani tentang Allah Tritunggal, Allah yang satu itu, bukan Allah yang tiga itu yang saya imani. Oke, makasih Jadi Pak gini. Heri ya, makasih. Jadi gini ya. Pak Logika mau ngomong. Bang Yosi tadi sebentar. Pak Logika. Iya. 1 menit. Iya, shalom. Ayo logika lagi. Shalom Pak Jody. Shalom. Jadi ini ya, Bang saya Jody, sabar. Iya, saya ngomong apa adanya. Jadi kesalahan JO, si Billy ini dan kelompoknya adalah di kristologi Yesus manusia. Itu berantakan, maka ayat-ayat harus dirubah untuk mendukung doktrinnya. Seperti anak tidak tahu, itu ayat itu memukul JO. Anak itu bapak, sepenuhnya bapak. Kalau anak nggak tahu, nah itu jadi masalah. Mereka itu merubah ayat-ayat seenaknya jadinya. Ayat Alkitab dibuat berantakan sama mereka. Nah itu yang masalah. JO. Sebentar, teman-teman Wanes kenapa ya kalau tung-tung ngomong pada teriak-teriak terguncang nggak bisa sabar? Karena saya membuka, iya, karena JO blundernya berantakan di kristologi Yesus manusia. Seperti aku tidak sendiri, berarti kan ada dua orang kan? Kalau kita lebih pikiran secara logis, nah ketika anak tidak tahu, anak kan bapak, sepenuhnya bapak. Nah ini nggak tahu, masalah jadinya kan? Ketika dikatakan Matius 26:31, anak bapak bunuh diri, itu masalah loh bagi JO. Makanya kelemahan JO blundernya di kristologi. Nah kalau Tritunggal, kelemahannya di Yesus kembali ke surga sebagai apa, itu masalah. Nah kalau Bang Heri Nyong itu mungkin pendapatnya seperti saya, kalau ke surga kembali sebagai Allah yang satu. Kalau dipisahkan masih ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya tiga Allah, Triteos. Nah itu masalah doktrin-doktrin, gitu aja sih. Pak Neo, Ya, makasih Pak Lewi. Sabar, Bang Lug, sabar. Papa mau ngomong, Yosi. Siapa lagi yang belum ngomong? Papa mau ngomong, Pak. Luga sama Billy. Luga sama Billy itu nanti panjang, udah saut-sautan. Aku sebentar. Yosi mau ngomong, silakan. Ya, jadi aku salutlah sama Indomie ya. Harus jujur lah gini kan. Mengaku 3 Tuhan, ngaku aja 3 Tuhan. Yang punya ngaku Tuhan 2, ngaku aja. Yang 1, ngaku aja gitu. Benar nggak Indomie? Supaya nggak muter-muter. Saya setuju dengan Indomie, jujur. Oke ya, saya sekarang. Tapi gue kecewa sih sama Indomie. Papa dikit, Papa sedikit. Nggak dikit, tapi gue kecewa sama Indomie. Kenapa cuma nyembah 3 Tuhan? Kenapa nggak 99 Tuhan gitu loh? Kenapa dibatasi cuma 3? Kalau bisa banyak, kenapa harus 3 gitu? Saya nggak bisa. Begini Pak, saya nggak bisa menjelaskan. Kalau 3 itu saya bisa menjelaskan. Ya, yang pertama adalah Tuhan besar, yaitu Yehova. Yang kedua Tuhan anak, yaitu Yesua. Yang ketiga Tuhan kecil, Ruha Dekutsa. Itu namanya membatasi Tuhan. Indomie membatasi Tuhan namanya gitu. Tuhan yang terbatas itu nggak boleh disembah. Mending menyembah Zuma aja, Tuhan yang jago taekwondo. Oke. Kejuma pula. Jadi Indomie kan baru menjelaskan Papa jahat. Ini didengerin dulu ya, gitu loh Pak Neng. Kenapa Tuhannya dibatasi cuma 3? Kenapa enggak? Iya, dia baru menjelaskan, biar selesai dulu. Siapa-siapa yang menjelaskan? Kalau lebih dari 3 ini saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau 3 ini saya bisa bawakan dalil, saya bisa pertanggungjawabkan iman saya, dan tiga ini ada di dalam konsep ketuhanan saya. Jika lebih dari itu saya nggak bisa jelaskan. Jika Tuhanmu cuma 3, terbantah dengan dalil bahwa Tuhanmu terbatas. Udahlah Papa jahat, lo diam dulu, lo kan agama Islam. Bilang Islam bukan kafir. Selagi itu orang bicara jujur, jangan kau bantah. Nabi Jabo. Iya, jangan dibatasi dong Tuhannya. Kalau cuma jangan 3 doang. Masalahnya, minta maaf Papa jahat. Saya setuju sama Papa jahat.
masalahnya apa jahat Tuhannya belum terbukti, jadi nggak bisa jadikan referensi. Enggak, itu dalil Iya, bantahnya Bang Luga. kalau enggak kemahan Iya, Tuhan saya itu dulu ngomong ya. Udah Papa Papa Jah, diam aja. ditutup mulutnya. Islam diam. Tolong diam dulu, dikunci dulu muncungnya. Ya gini ya. Untuk Yesus tidak tahu hari kiamat. Apakah ayat ini salah terjemahan? Karena Salah terjemahan. Samuel diamlah dulu, Ucok. Itu Ucok jangan muncul kau. Diam dulu kau. Kan alasannya Wanes ini Yesus tidak tahu hari kiamat ini kan salah terjemahan katanya kan, seperti yang ditampilin tadi bahasa Ibrani-nya. Menurut saya tidak, karena Yesus sendiri pun berkata, aku tidak berdapat berbuat apa-apa dari diriku dan aku mendengar apa yang disampaikan oleh Bapa. Jadi artinya dari pernyataan Yesus yang mengatakan di Yohanes 5:30 bahwa semua ajarannya berasal dari Bapa bukan dari diriku, ini sebenarnya selevel dengan aku tidak tahu hari kiamat. Artinya gini, Yesus itu tidak bisa menentukan. Sama seperti ketika dua orang duduk di sebelah kanan siapa tuh, Ibu Yakobus kan? Tuhan, sekiranya anakku yang dua ini, biarkanlah dia duduk di sebelah kanan yang satu, duduk sebelah kiri yang satu. Yesus tetap berkata, aku tidak berhak menentukan siapa yang duduk, melainkan oleh Bapakku. Sebenarnya ayat ini selevel dengan aku tidak tahu hari kiamat. Karena kan mengetahui hari kiamat itu kan mengetahui hari kiamat itu kan otoritas kepemimpinan. Harus pemimpin yang bisa menentukan. Anak buah nggak bisa, gitu loh. Oke, nah, Yesus sebagai anak. Sebentar. Ada Tuhan yang tahu hari kiamat dan ada Tuhan yang tidak tahu hari kiamat. Betul. Itu kadang-kadang pintar loh. Sudah mulai waras loh. Itu mulai pintar loh. Di situ ada berapa Tuhan? Makanya dengar Billy ya, dengar. Kau sudah bilang betul ada berapa Tuhan? Iya, kamu. Tuhan, kau sudah bilang betul tadi. Sebentar dulu Billy, lu dengar dulu mau. Tuhan, kau sudah bilang betul. Tolong tadi. moderator diseret dulu nih kau kamar mayat ini. Loh, jujur ada berapa Tuhan? Iya, kau diam dulu. Gue lagi ngomong, nanti gue jelasin, nanti gue jawab. Tenang dulu. Ada berapa Tuhan? Jujur. Satu Tuhan, 3 bagian. Memang pendusta kau bilang ada Tuhan yang tahu, ada Tuhan yang tidak tahu. Baru kau bilang satu. Memang kau iblis kau. Kok Memang kau memang iblis. Udah. Sebentar. Ya. Sebentar, begini ya. Habis akunmu nanti rasul. Sebentar. Sabar. Begini, perkataan itu masih punya kelemahan loh. Perkataan itu tidak bisa bertindak. Perkataan cuma bisanya berkata-kata. Roh Kudus itu adalah kuasa, kan saya bilang. Ketiga ini saling membutuhkan. Bapa itu pun tidak bisa menjadikan langit dan bumi tanpa Roh Kudus. Gak bisa. Berarti kalau saling membutuhkan ada berapa Tuhan? Kalau saling ada kata saling di situ. Jawab penipu. 3 ilahi, 3 bagian dari ilahi. Bagus, 3 ilahi. Jujur kau, mulai pintar. Emang iya. Berarti Betul. Timoteus selesai. Paganisme. Kalau Triteos itu 3 orang, kalau Tritunggal 3 bagian, bedain. Nah, terus yang kedua, saya harus counter si Indomie. Dia bilang Roh Kudus Tuhan kecil, itu kamu nggak boleh ngomong begitu. Kamu karena tidak ada ayatnya mengatakan Roh Kudus Tuhan kecil. Jadi Roh Kudus itu adalah istri dari Bapa di sorga. Jadi kamu jangan merendahkan Roh Kudus itu serendah-rendahnya, jangan. Gitu loh. Jadi saya pamit dulu, abang mau pamit dulu. Ya. Penting sudah dapat poin Ya. bahwa Luga politeisme. Iya. Makasih ya, Thank you. Makasih. Roh Bapak Kudus jangan itu bapak. bininya. Gimana? Roh Kudus bininya Bapa di surga? iya betul. Makanya dia tidak loh, ketika Bapa mengutus Roh Kudus, dia tidak mengutus dia sebagai hambanya loh. Dia juga tidak mengutus dia sebagai anaknya. Hamba juga tidak. Kenapa bukan hamba? Karena Roh Kudus itu menghasilkan kuasa dari dalam dirinya. Kalau hamba tidak bisa menghasilkan kuasa. Demikian juga anak. Anak itu menghasilkan cahaya di dalam dirinya. Nah, kalau bukan hamba, kalau bukan anak siapa? Tentu istrinya. Sama seperti Bapa menciptakan Adam. Lu gak bicara gitu negatif loh, nanti ke muslim loh, bahaya loh. Lu gak kalau bahaya ngomong apa? bisa dipikirin dulu. Oh tidak, kamu jangan ngajarin aku ke Islam. Kamu jangan ngajarin aku ke Islam. Aku debater nomor 1 di Indonesia. Bukan masalah ngajarin ke Islam, ngomong Roh Kudus bininya. Kamu nggak kenal Islam. Aku lebih kenal Islam daripada kau. Orang kita Islam kok.
Lu gak, makanya lu belajar, kalau lu dari GBI lu belajar dulu kom 100, 400 ribu, jadi lu dasar kuat. Jangan asal bininya Alkitab apa yang menyatakan begitu. Ngawur aja ke Alkitabnya. Kalau kamu gak suka kita ketemu, ya kita ketemu, gue banting pala lo pakai kursi. Kurang ajar kau. Kalau lu gak suka kita ketemu, bangke, panggil pendeta lo. Dasar kurang ajar. Kita mau berantakan lu gak. Ngaku nabi dasar Alkitab. Iya, kalau lu gak suka, kita ketemu. Panggil Paniko, panggil pendeta Niko. Di depan Paniko nanti gua tampar pucuk lo. Sabar nabi. Bawa nama GBI lagi lo, kurang ajar. Panggil si Niko. Sabar Lukas. Bawa GBI, panggil siapa? Rubin, pendeta Dr. Abin Rudi Abraham sama Niko berdua di depan Rubin, di depan Niko gua tampar muncul lo. Nggak ada kurang ajar, gue ini rasul Tuhan. Lugas, saya hanya meluruskan. Ya makanya lo jangan bawa nama GBI. Berani gua tampar muncul lo di depan Niko Nyotora Harjo, di depan Rubin alias ketua sinode GBI, di depannya gua tampar muncul lo. Berani gua dasar Alkitab lu nggak ada dasar Alkitab yang benar, nggak belajar yang benar. Sok tahu lagi lo, gua udah dibawa ke sorga juga lo, kurang ajar. Juga dibawa ke kotanya bapak. Orang lain kalau saya kalau Pak Wi, kita ambil yang bermanfaatnya aja, yang nggak bermanfaat. Iya, nggak usah bawa nama GBI. Kalau lo nggak suka sama GBI, suruh GBI sama gua, biar gua tamparin muncungnya. Gini, jangan bawa bola dengan GBI. Kak Indomie, saya tegur gini, dengerin. Kalau dengerin saya ngomong. Jangan bawa Deno. Dengerin dulu, Yosi, kalau nggak ngerti dengerin dulu. Saya tegur host, kenapa dia bilang Roh Kudus istrinya Bapak, itu nggak ada, itu ngawur sekali. Ya, makanya saya katakan bukan GBI, kalau nggak ngerti, dia bukan GBI, kurang ajar. Sebentar, betul. Kemarin sempat ada debat panas antara Katolik dan apa itu. Tolonglah jangan, memang betul itu, jangan bawa-bawa GBI, Katolik atau apa. Dan yang dikejar itu argumennya. Kalau Bang Luga bilang Ruha Dekusa itu adalah istrinya dari Yehova, mana ayatnya? Itu diskusi, jangan langsung ngejudge nggak bener atau apa. Kita kejar argumennya. Lanjut Luga. Loh, pada diam. Siapa? Bang Heri, Yosi. Ya, Bro Luga minum air dulu lah supaya nggak ini. Iya. Nanti. Jadi kesannya gitu bang. Kesannya ini saya tuh di bawah organisasi GBI. Lalu saya mengikuti GBI. Saya ini Nabi dan Rasul udah di atasnya GBI. Makanya gue bilang panggil Niko ke sini. Panggil Rubin Adi Abraham ketua sinode. Gua tampar muncungnya di depan lo. Iya. Udah jelas ya. Sekarang kita debat aja di sini. Kasih ayatnya, kasih bantahannya. Nah itu kalau itu benar. Kita debat pakai ayat, jangan pakai bobo Niko lah. Karena nggak ada urusannya gua sama Niko. Gua makan ya pakai hidup sendiri. Niko lagi dibawa-bawa. Bro Luga minum air dulu supaya enggak. Oke, saya mulai gitu ya. Ya sih Bang Yosi, perkataan yang bikin pergesekan tolong dikurangin Bang Yosi, terus saya turun. Iya Bang Heri, silakan. Saya pada intinya begini, teman-teman, artinya kita lebih dewasa lah. Mari kita gunakan ini komalnya siapa namanya ini Indomie untuk kita saling mengedukasi, bukan saling menjatuhkan, merendahkan, menyalah-nyalahkan. Kalau ada narasi yang menyimpang dari keimanan, nah nanti disanggah mana adanya, nah literasinya, ya kan. Janganlah kita menyalahkan masalah denom gereja dan sebagainya. Tidak. Tujuan saya kesini itu teman-teman tidak menciptakan kebencian baru. Ini yang salah. Karena mantap. Sebelumnya saya pernah bercerita sama pendeta saya kan, bercerita bilang saya ini seorang apologet di media sosial, ya kan. Lalu dia sebenarnya melarang saya untuk berapologet karena di pikiran dia berapologet itu buntut-buntutnya itu saling bertengkar, ribut, merendahkan, menghina dan sebagainya. Dia cuma titip pesan satu seperti ini teman-teman. Pak Heri kalau berapologet saya cuma pesan satu.
jangan mencoba menciptakan kebencian baru. Nah ini juga kalau bisa pesan ke teman-teman, jangan mencoba untuk menciptakan kebencian baru. Jadi kalau umpamanya teman-teman sedang merasa ditekan, dihina dan sebagainya, ya harap sabarlah. Tunggu giliran nanti apa namanya host untuk kasih kita berbicara kayak contoh tadi kan saya coba ketika teman-teman asik dan sebagainya, saya tetap diam. Pada saat host selesai berbicara, baru saya berbicara. Nah itu diskusi yang kondusif, supaya yang mendengar itu teman-teman yang ada 68 orang ini bisa teredukasi. Kan tujuannya ke situ, supaya mereka yang awam nih terkait Kekristenan itu tidak tersesat. Makanya gua itu apa namanya ya, support sekali sama Komalnya ini, si Indomie ini, dia terbuka bagi yang mengimani Kristus sekalipun penjabarannya berbeda. Nah di sini mari kita diskusikan yang mana yang benar penjabarannya berdasarkan Alkitabiah. Begitu. Lanjut. Oke, saya tambah sedikit ya. Boleh saya ngomong? Yosi, sebentar. Yosi ini perasaan orangnya nggak kondusif. Ngomonglah sekarang kamu 5 menit Yosi, kita dengerin. Nanti kalau orang ngomong kamu jangan buka mute ya. Saya mau kick kamu, nggak enak. Ngomonglah sekarang 5 menit, kita dengerin. Nanti kalau orang ngomong kamu jangan buka mute. Nggak apa-apa, Indomie kalau mau kick juga nggak apa-apa. Ini kan kamu berkuasa di atas alam ini. Silakan yang lain aja. Gimana ya teman-teman ya? Kita dulu ya. Sabar. Saya kasih clue-nya dulu. Sabar. Gini loh. Kita itu emang itu cuman handphone, kita mantengin handphone, terusan pegang handset ngomong cuap-cuap. Tapi terkadang ketika kita itu dikasih waktu ngomong, direcokin dengan orang, oh iya, oh setuju, oh iya. Itu tuh ambiar loh pikiran kita. Yang tadinya ada poin yang mau kita sampaikan, jadi pikiran kita tuh loading sedikit gitu. Kalau kita hatinya memang iya ya iya aja, nggak usah buka mute, setuju aja. Kalau memang nggak setuju waktunya ngomong, silahkan bantah itu argumennya, gitu loh. Kalau cuman ngomong setuju, oh, iya, itu tuh bikin orang terganggu. Mungkin kalian pinter kali, cerdasnya udah di atas 130, jadi orang ngomong apa aja tetep gitu. Kalau saya memang loading saya cuma 92 EQ-nya terus terang ya. Jadi kalau itu tuh mute aja lah, kasih kesempatan teman kita ngomong. Siapa yang mau ngomong lagi? Pak Logi? Iya, boleh saya ngomong? Saya dulu. Bentar. Sabar, kalau lu gak ngomong pasti panjang. Ya silakan Bang Logika. Nanti Iya, jadi saya nggak bawa denom maksudnya GBI, bukan. Maksudnya menjelaskan di GBI ada pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab seperti disebutnya Kom 100, 400.000. Nah, karena itu kenapa nggak belajar di situ penguatan pendalaman Alkitab, maksudnya begitu. Saya nggak bawa denom, bawa pendeta, enggak. Maksudnya kan Ruga sering cerita dia asalnya dulu GBI, ya kan. Nah di GBI ada pendalaman Alkitab, kenapa nggak belajar? Jadi pemahaman Alkitabnya nggak berantakan seperti sekarang ini, karena dia mengaku nabi. Tunggu dulu Ruga, karena dia mengaku nabi, tapi kalau menjelaskan Alkitab ke Muslim itu menjelaskan Alkitab itu seperti orang nggak ada pendalaman Alkitab, nggak belajar, berantakan, ngomongnya sembarangan. Makanya saya marah. Roh Kudus bininya Bapak, istrinya Bapak, itu ayatnya mana? Ada yang mengatakan mana? Nah inilah kalau orang ngaku nabi tapi nggak ada pendalaman Alkitab, nggak punya dasar Alkitab yang kuat, jadi sembarangan aja tuapnya, gitu maksudnya Kak Indomie. Oke. Cukup ya. Oke, sebentar. Nanti kamu tangga. Aduh, boleh. Tapi nanti sekalian kamu bantah semua. Takutnya ada juga yang komplain ke kamu. Jadi sekalian ngebantahnya. Nggak satu orang bantah. Begini Pak Logika dan teman-teman ya. Ini pembelaan saya terhadap Luga. Kita itu cukup melihat karakter orang. Luga seperti apa sih cuap-cuapnya. Kayaknya mungkin cuma, maaf ya Luga ya, cuma 20% deh orang yang menganggap Billy dan Luga ini serius. Billy tiap hari dulu, tolong lu, itu udah karakter dia ngomong kayak gitu tiap hari. Kalau masih ada orang yang tersinggung sama Billy, justru saya bertanya, orang yang tersinggung itu kejiwaannya masih ini enggak gitu, kalau masih tersinggung sama Billy. Nah, sama dengan Luga, kalau percaya sama Luga, saya justru bertanya sama orang yang percaya itu, bukan bertanya sama Luga.
ini pemikiran saya ya, tapi saya bisa salah. Silahkan Dalton, 1 menit.